Halo, ada James, Brian, Iren, Maxwell, Francisca, ada Cynthia, Sydney, Ray, Joya, dan Devin. Halo, kita tunggu teman-temannya ya sebelum dimulai ya. Ada siapa lagi yang kemarin daftar buat kalian semua? Yang kemarin ada tahu teman-teman yang daftar di grup, kalian chat langsung ya, suruh masuk room Zoom sekarang juga, oke? Joya, buka dong videonya Joya. Hai Joya. Yuk, yang lain yuk videonya dibuka dong. Tuh Joya tuh. Ini aku gelap. Buat teman-teman, Joya kenapa gelap sekali? Buat teman-teman lupa mati, aku lupa nyalain. Boleh dinyalain ya. Boleh dinyalain videonya ya. Kalau misalnya yang nomor nggak apa-apa deh. Oke, tuh kan jadi bisa lihat deh. Oke, udah berapa nih yang gabung sama kita nih? Yuk buat kalian semua yang punya teman-teman yang ikut grup, jangan lupa ya, ajak teman-temannya, dijapri-japriin untuk segera masuk ke dalam room Zoom, oke? Halo Ray. Ya. Halo Sydney. David santai banget sih. David lagi ngapain? Santai banget. Iya, santai aja lah semuanya, Bu. Iya ya, santai aja, nggak apa-apa. Ya. Kalian udah pada liburan atau belum? Ada yang udah ujian belum di sini? Ada yang udah ujian? Siapa yang udah ujian? Iren udah ujian ya, Iren? Iya, ujian semester. Oh, mantap. Kalau udah ujian kayaknya lega ya. Udah selesai begitu. Wow, ada Brad NJ. Buat teman-teman yang di sini yang videonya belum dinyalain, kita nyalain ya videonya biar sama-sama kenal dong. Kalau nggak kenal nanti bingung pas ngelihat kita lewatnya. Padahal tetangga tapi nggak kenal ya. Kalau gitu kita nyalain videonya. Kita udah pada kenal ya, tetanggaan juga ya. Tetanggaan ya. Mungkin kalau ada yang belum sampai kenal, sekarang waktunya buat kenalan. Jadi videonya bisa di-on ya. Jadi besok-besok, oh itu tetangga gue tuh. Kalau dulu bilangnya, oh itu tetangga gue tuh. Tapi nggak kenal, di sini kalian bisa kenal ya. Ya Leni ya. Iya bener, kita nyalin aja biar bisa saling tahu ya. Oh si ini ternyata ketemu loh gitu loh. Iya, aku sih seneng banget nih buat yang semua yang teman-teman udah nyalain videonya, keren banget. Thank you ya. Yuk, Brad NJ. Abigail, baru masuk Abigail. Brad NJ. Mau tanya dong, ini Francisca LA, ini siapa ya? Jovan ya? Francisca Chen LA. Jovan bukan? Dan namanya bisa nggak? Oke. Itu punyanya itu Jovan. Jovan ya itu ya, ya. Ya. Oke, bisa diganti ya Jovan ya namanya ya. Jadi kamu panggil Francisca. Kalau
Oke, kalau begitu, buat teman-teman yang belum nyalain video, gini aja. Aku panggil nama Cynthia-nya, nama kalian, terus kalian kasih reaction ya, biar aku tahu kalau kalian ada di sana. Oke, untuk Cynthia ada? Maxwell, Francisca, Julius. Oke, thank you Cynthia. Russell, Brad Enjoy, tolong kasih ini ya reaction-nya, boleh love, boleh hi, ya, biar aku tahu kalian ada di sana. Oke? Oke, thank you Russell. Russell, kau mulai juga nih. Kemarin aku melihat Russell di kolam renang, seru banget main. Yuk, nyalain videonya bisa Russell. Oke, thank you Brian. Ya, yuk. Kalau begitu kita nggak usah nunggu-nunggu lama lagi. Kalau gitu kita mulai aja, bagaimana nih acaranya? Sebelum kita memulai acaranya, kita dengerin dulu dari ada kata sambutan dari Vivi. Yuk, ada yang kenal nggak dengan Vivi? Yuk, kalau belum kenal kita kenal lagi, kita nyalain videonya dari Vivi. Hai guys, selamat datang di acara Bina Iman Remaja Alex Santos yang pertama. Senang deh, acara sana dan kalian semua dapat Nge-freeze ya. I hope that you guys enjoy this meeting and really appreciate kalau kalian semua buka kameranya selama Zoom ini berlangsung. Supaya kita bisa melihat wajah masing-masing dan juga bisa saling kenal. Untuk pertama kita kenalan dulu ya. Mulai dari saya, my name is Vivi. I will describe myself in 2 words. I'm a diligent and introvert. Sekarang saya akan tunjuk Miss Vina untuk mendescribe herself and introduce herself. Juga nanti Miss Vina akan tunjuk diri kalian untuk memperkenalkan diri dan describe yourself in 2 words. Thank you guys. Oke. Thank you Vivi. Oke, tadi Vivi ada bilang kalau kita harus memperkenalkan diri kita ya. Oke, aku dengan Vina, aku seseorang yang ceria dan ekstrovert. Gimana dengan siapa ya? Oke, aku mau tunjuk seseorang. Kalau gitu aku mau tunjuk Jaden. Jaden mana Jaden? Jaden, yuk. Dengan Jaden yuk perkenalkan diri kamu. Setelah itu kamu bisa untuk tunjuk temennya salah satu untuk Jaden. Oke, kalau gitu Jaden boleh pilih salah satu temennya ya untuk perkenalkan dirinya. Tadi kalau Jaden bilang kalau Jaden itu cuek dan suka main basket. Wih, asik banget sih Jay. Ya kalau gitu Jaden boleh pilih satu temennya untuk perkenalkan diri. Russell. Oke, Russell. Nama saya Russell, saya suka main basket juga. Oh, Russell suka main basket. Tapi kalau kemarin aku lihat Russell di kolam renang seorang sosok yang ceria ya. Happy banget loh main sama temen-temennya. Ya kan Russell ya? Terus apa lagi selain main basket, Russell suka apa lagi? Main game. Wah, main game. Kalau dari pribadinya Russell gimana sih mencerminkan pribadi Russell? Ganteng. Kalau itu Bagus Russell. ragu, memang kamu ganteng banget. Aku udah lihat sendiri langsung ganteng banget. Oke, Russell, kalau gitu pilih salah satu temannya untuk memperkenalkan dirinya ya. Vincent. Vincent. Mana nih Vincent nih?
Nama saya Vincent, saya suka main basket dan ya bermain game. Suka main basket, suka main game, ini kok rata-rata sama ya. Kalau Vincent pribadinya mana sih? Ngomong dong, satu kata yang mencerminkan pribadi kamu. Ada Vincent? Ganteng juga kah? Coba lihat, itu cuma kelihatan mukanya. Aku nggak kelihatan ganteng. Ayo dong. Ganteng beneran. Yuk, ada satu kata yang mungkin Vincent mau katakan mengenai diri Vincent? Gak ada ya. Kalau gitu Vincent tetap bisa tunjuk satu teman untuk perkenalkan dirinya ya. Joya. Joya. Hai Joya. Hai, nama aku Joya. Aku suka TikTok dan main game. Suka apa? TikTok sama main game. Suka TikTok. Suka main game sama apa Joya? TikTok. Oh, main TikTok. Buat TikToknya apa Joya? Biar nanti banyak yang follow. Teman-teman di sini bisa semuanya follow TikToknya Joya. Coba taruh di chat nama TikToknya apa, oke? Terus kalau misalnya Joya pribadinya gimana menurut Joya? Bobrok. Mana ada kepribadian yang gitu? Tapi aku senang lihat Joya. Oke. Aku senang loh lihat Joya. Joya itu selalu ceria dan suka membantu. Aku kenal Joya dari sekolahan ya. Gitu lah, aku senang banget sama ngeliat Joya. Thank you Joya. Joya bisa pilih salah satu temennya lagi? Jovan. Mana nih Jovan nih? Halo, nama saya Jovan. Aku suka main game dan suka berenang. Mana sih Jovan nih, miskin? Jovan, suka main game, suka berenang. Kemarin ikut berenang nggak? Nah, tuh. Oh, videonya nggak ada. Oh, pantas aku lagi Udah cari-cari. buka. Ayo dong Jovan, buka dong Ikut videonya. berenang. Nah, enggak ada yang kenal nanti sama Jovan. Nih yang ganteng nih Ada. Jovan. Kemarin Jovan kemarin Jovan juga berenang. Wah, dia bilang ikut pasti. Wah, ternyata bener Jovan ikutan ya hari ini ya. Oke Jovan pilih salah satu temannya untuk perkenalkan diri. Jojo. Siapa tuh? Jojo. Adanya Russell. Jojo adanya Russell. Yang mana nih? Yuk perkenalkan diri ya. Jo. Belum masuk dia, belum masuk. Udah gabung sama Belum Rasa. masuk kalau begitu. Ada 20. Kalau gitu Aci, kalau gitu pilih siapa lagi? Ganti pilih Jovan. Mau pilih siapa? Jovan. Kalau Jovan nggak pilih. Oke, kalau Jovan nggak pilih, aku pilih satu lagi. Aku akan pilih 3 orang lagi untuk perkenalkan diri. Setelah itu kita maju ke next step, oke? Aku minta untuk Bradley perkenalkan. Tuh, Bradley sama Jaden lagi denganku barengan di sini. Tuh, jadi Bradley mau perkenalkan diri ya. Oke, Bradley, aku nggak bisa lihat wajah ganteng-gantengmu di sini, hanya kelihatan rambutnya aja. Coba dong kasih lihat wajahnya yang paling ganteng dan tersenyum ke kamera. Mana Bradley? Ada yang bisa lihat Bradley nggak? Oh, itu Bradley. Beneran ganteng sama KJ dan gantengnya ya. Oke, kalau begitu Bradley boleh pilih salah satu teman lagi biar kita bisa lanjut 2 orang lagi untuk perkenalan. Davin videonya on atau off ya? Ini hitam semuanya. Oh iya, Davin boleh perkenalin diri kamu, Davin. Davin no respon. Halo Davin. Ya perkenalin diri ya. Halo. Nama saya Davin, saya suka main game dan saya
saya sekolah di SBM. Ya, terima kasih. Oke. Track freeze ya. Oke. Oke, kalau gitu Davin boleh pilih satu temannya lagi. Kalau Kak tolong kasih aku tanda aku nge-freeze nggak ya? Cina nge-freeze nggak? Agak sedikit Vin. Sedikit freeze. Vin. Oh, oke. Sekarang Davin tadi udah perkenalin diri. Davin pilih salah satu teman lagi yang terakhir untuk perkenalin diri. Davin mana nih Davinnya? Davinnya hilang ya? Oke, kalau begitu aku mau minta salah satu teman, satu aja. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memperkenalkan diri? Abigail? Abigail mau memperkenalkan diri? Iya. Gimana Abigail? Nama aku Abigail dan aku suka menggambar dan nonton TV. Menggambar dan apa Abigail? TV. Nonton TV. Oke. Abigail keren banget nih, bersedia untuk langsung memperkenalkan diri. Keren, itu confidence yang diperlukan ya. Keren. Yuk kita kalau gitu lanjut langsung ke next acara selanjutnya. Kita mau mendengarkan pujian. Pujiannya kayak apa sih? Ayo kita minta tolong Koko Edu untuk nyalain pujiannya ya. Kalau ada Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa.
membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam setiap musim hidup kami ya Bapak. Bapak, Engkaulah gembala kami ya Bapak. Tuntunlah kami domba-Mu agar kami dapat menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Bapak, Engkau adalah sahabat kami Bapak. Kami mau memuji-Mu selalu dan memuliakan nama-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Bapak, sungguh indah Bapak atas segala pengorbanan-Mu, atas segala berkat dan rahmat-Mu Bapak. Bapak, kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu ya Bapak. Bantu kami Bapak dalam mengembangkan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami,
agar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dengan talenta yang Kau berikan. Bapa di surga, sebentar lagi kamu mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon agar Roh Kudus-Mu tercurah atas masing-masing kami ya Bapak, sehingga kami dapat menjalankan segala firman-Mu dalam kehidupan kami, dan juga kami dapat memberikan terbaik selalu untuk-Mu. Terima kasih Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami mohon dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Bapak, Putra, Kudus, amin. Oke, sekarang acara selanjutnya dengan Leni, tapi buat aku cuma mau say welcome buat teman-teman semua yang udah baru join, welcome banget, dan kalian bebas banget ya, bisa banget untuk kenal-kenal teman-teman tangga kalian di sini, buka videonya juga ya. Oke, yuk Leni, silakan. Hai, yuk sekarang saya mau bawain mengenai firman ya. Kali ini firmannya diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 15. Saya bacain ya. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke, dari sini ada yang ngerti nggak? Ini kenapa kita diberikan talenta yang beda? Di sini ada yang 2, ada 1, ada yang 5. Kenapa kita diberikan talenta yang beda-beda ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Coba, Rasel kali, Rasel. Ya. Ya, coba Rasel. Kenapa beda-beda talentanya? Ya, karena beragam. Ya, beragamnya gimana? Nah, jadi maksudnya tiap orang talentanya beda gitu, kayak gimana ya? Bingung sih. Atau Joya mau coba Joya? Mau coba jawab? Gak apa-apa, jawab aja. Gak apa-apa kok, di sini gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Ayo Joya. Kemampuannya berbeda-beda, maka dikasih talentanya juga berbeda. Ya, jadi tiap orang itu dikasih talenta yang berbeda sesuai dengan kesanggupannya ya. Jadi kita itu misalnya diberikan talenta cuma sedikit. Dari talenta yang sedikit itu kita harus berbuah, berkembang. Nah, lama-lama talenta yang diberikan itu akan bertambah kan. Kalau kita diberikan talenta cuma 1, tapi kita nggak mengembanginya, nggak menghasilkan buah, itu ya akan seperti itu aja. Jadi kita diharapkan dengan talenta yang diberikan itu, kita bisa bertanggung jawab dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalaupun kalian bisa merasakan talenta yang diberikan, kok saya berasa nggak punya, sebenarnya kita bisa ya mengembangkan. Atau kamu berpikiran teman kamu punya talenta kok lebih banyak daripada saya. Ya, karena teman kamu sudah mengembangkan talenta kalian itu. Jadi, kita di sini diharapkan bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Gitu. Atau ada yang mau nambahin nggak? Kenapa? Atau ada yang tahu nggak talenta kalian masing-masing itu apa sih? Miss Leni, talenta itu kemampuan kan ya? Kemampuan iya, ya, keahlian. Ya. Coba, di sini ada yang talenta bermain musik nggak? Ada kan? Iya. Ayo dong, jangan malu-malu dong. Jawab deh. Saya. Siapa tuh namanya? Brian. Brian ya. Brian bisa main apa? Piano. Piano. Wah, bagus. Nah, itu salah satu talenta berarti ya, yang dikasih sama Tuhan. Jadi kita harus kembangin. Ada lagi nggak? Saya. Siapa? Abigail. Oh, Abigail bisa apa, Abigail? Pianika. Nah, iya, bagus itu. Terus ada lagi nggak? Atau ada yang main drum, main apa? Main suling. Tahapan pelajaran gitar. Gitar, aku lagi belajar gitar. Oh, tadi siapa yang jawab ya? Gitar.
sorry, tadi siapa yang jawab main gitar ya barusan? Namanya siapa? Joya, aku tadi udah jawab. Joya ya? Iya. Oh, Joya lagi main gitar, lagi belajar ya? Suaranya. Oh, bagus banget itu. Oke. Terus ada lagi? James? James piano kali ya? Nggak dengar. Atau talentanya yang lain main game kali ya nih ya? Banyak kan main game nih kayaknya di sini. Aku main game. Wow, iya, pada banyak kan main game tadi ditanya juga ya pas di awal sama Vina. Gak apa-apa, pokoknya kita harus percaya Tuhan memang memberikan kita talenta ya. Talenta itu kita harus kembangin. Jadi jangan kita diem aja dengan talenta yang kita miliki. Dan talenta tersebut kalau bisa sebaiknya kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Oke, jadi begitu aja ya untuk ayat hari ini ya. Kita mau lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Kita panggil Nani. Oke guys, setelah kita dengarkan dan resapi firman Tuhan, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita panggil bintang tamu utama kita hari ini. Salah satu tetangga kita di sini di Casa Jardin yang sangat berbakat. Beliau adalah co-founder dari channel YouTube Kok Bisa yang subscribernya sudah lebih dari 2,5 juta dan udah dapat gold button play dari YouTube. Mr. Gerald Sebastian. Halo, halo. Silakan. Halo. Ini digital clapper ya? Halo. I cannot see my face, oke. Okay. Halo, halo. Sip. Halo. Ini ada rame banget, cuma ada yang nggak nyalain video, ada yang nyalain. Coba dong nyalain semua, penasaran. Halo. Sama loh, penasaran juga dari tadi sama muka-muka gantengnya yang cantiknya. Ini pada kelas berapa ya? Kayak nyampur begini. Nanti mungkin gini, nanti aku pengen cerita, aku pengen share juga tentang mungkin ceritanya aku, cuma nanti ini aja, kita jangan menyimak gitu. Ini bukan sekolah, ini aku cuma share cerita. Nanti jangan lupa kalau aku nanya apapun, boleh nyalain mic, or nanti boleh tulis di chat. Coba, penasaran nih, kelas berapa? Oh, kelas 6, kelas 4. Ada yang SMP gitu? SD semua rata-rata. Oh, itu ada kelas 8. Oke. Coba nih aku ngiseng nih. Satu orang nih, coba ya. Ayo, siap-siap nih, siap-siap ya. Aku coba lihat. Ini ada yang namanya Gerard juga nih. Gerard ya? Iya. Coba, Gerard, karena nama kita sama nih, kamu tuh cita-citanya jadi apa sih? Kalau ini sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Kamu cita-citanya nanti kalau udah gede jadi apa? Gamer Roblox. Gamer Roblox, oke. Kamu bisa nonton siapa? Kalau gamer Roblox? Siapa YouTuber favorit kamu? YouTuber favorit aku Bikin Krim. Oh, oke. Sip. Good luck. Coba nih, satu orang lagi. Siapa ya? Coba yang cewek nih siapa? Iren nih, wah ini kelas 10. Coba Iren, buka kamera. Mana ya? Iren? Halo, ya, mic-nya belum nyala. Ya. Kamu cita-cita apa nanti kalau misalkan udah lulus SMA kuliah gitu? Belum tahu sih aku. Oh, belum tahu. Oke, good luck dalam pencariannya. Yang pasti jangan cepat menyerah. Sip. Oke, coba satu lagi siapa ya? Siapa nih? Coba kita lihat. Nah ini coba Abigail, coba buka mic-nya. Kamu cita-cita apa nanti? Jadi artis. Jadi siapa? Jadi artis yang buat menggambar gitu. Artis, bukan selebriti ya? Bukan. Artis, seniman. Iya. Jadi kamu suka gambar?
Iya. Oke, sama. Aku juga suka gambar. Tadi ada yang bilang suka main musik, aku suka main musik juga. Jadi, sip. Good luck ya with cita-citanya, Iya. Abigail. Oke, sip. Jadi sebenarnya hari ini aku pengen sharing-sharing aja nih, kebetulan tiba-tiba teman-teman dari Alex Randolls minta aku untuk sharing, minta aku untuk ceritaku hari ini tuh ngomonginnya soal talenta. Jadi sebelum kita ke sana sebenarnya ada baiknya kita kenalan dulu, ini siapa sih mas-mas ini, mas-mas gondrong nih. Mas-mas gondrong. Emang sekolah belum boleh gondrong ya? Yang teman-teman SD, SMP, SMA, tenang. Kalau udah kuliah boleh, tapi mesti rapi, mesti kayak gini, mesti diikat. Terutama kalau lagi di acara-acara kayak gini. Yang penting tahu cara ngerawat dirinya. Nah, sekarang aku mau kenalan, mungkin aku share screen bisa nggak ya? Ya, dari panitia. Ini sembari nunggu share screen, aku juga sebentar. Oh, ini bisa. Oke. Coba tak share. Ngomong-ngomong nanti sebenarnya di sesi aku ini aku pengen aktif, jadi teman-teman kalau misalkan aku tanya boleh jawab, ataupun teman-teman yang mau nanya balik, boleh silakan tulis di kolom chatnya aja, jadi supaya kita bisa sama-sama ngobrol lebih seru-seruan. Nah, jadi kok bisa? Nah, jadi sebenarnya aku bikin satu YouTube channel kok bisa. Mungkin ada yang udah tahu atau belum tahu semua? Udah tahu, belum tahu? Coba chat, di chat. Kalau belum tahu, nggak apa-apa, ntar kita nonton satu video bareng. Kalau udah tahu, makasih. Coba-coba penasaran. Aku sangat penasaran. Coba-coba. Ada yang udah tahu, ada yang belum? Siap. Nah, jadi kenalan dulu. Namaku Gerald. Jadi kenalan dikit. Namaku Gerald. Nah, kenalan dulu nih. Namaku Gerald. Dulu aku lulus di Universitas Indonesia. Jadi ini ada banyak foto-foto ini supaya gampang ceritainnya. Dulu aku lulus di Universitas Indonesia itu tahun 2016. Lulusnya 2015. Aku anaknya ngebut. Lulus tahun 2015. Lulus aku langsung bikin Kok Bisa. Langsung barengan sama temanku. Namanya Ketut. Bikin Kok Bisa. Jadi awalnya banget itu mulainya dari kampus. Teman kampus. Jadi kalau kalian punya teman-teman, terutama teman-teman yang bisa ngembangin kalian punya talenta, itu harus sering diajak ngobrol, sering diajak main, dan yang pasti kita bisa sama-sama ngembangin diri bareng. Nah, ini ada beberapa foto-foto. Itu yang paling kanan itu karena bikin Kok Bisa, jadi aku sempat ada kesempatan juga untuk bertemu, itu nggak cuma sekali, 2 kali, tapi 3 kali, bahkan udah 4 kali, ada berapa kali aku nggak masukin fotonya. Jadi berkali-kali minta kasih saran ke Pak Presiden Jokowi untuk aku sendiri ke istana pergi. Waktu itu, ini foto yang tengah ini waktu itu aku pergi ke Irian, ke Papua, sama Pak Jokowi. Ini juga yang paling kanan ini pas lagi Asian Games tahun 2019 lalu, itu aku juga diundang untuk mempromosikan gimana Asian Games itu bisa jadi salah satu ajang yang bergengsi di Indonesia. Terus yang paling bawah itu karena aku hobinya juga bukan hobi, mungkin kesukaan aku adalah traveling, jadi sempat jalan-jalan berapa kali. Ini semua uang jalan-jalannya itu dari hasil usaha aku sendiri, bukan minta orang tua. Jadi dulu itu aku nggak pernah sama sekali naik pesawat sampai umur 24, sampai umur 23, karena sebenarnya orang tuaku juga sama sebenarnya, bukan orang tua yang berada, aku ya orang tuanya cukup aja. Jadi makanya aku nabung, dan akhirnya dari usaha yang aku lakukan di Kok Bisa, akhirnya punya kesempatan untuk kurang lebihnya keliling dunia. Itu waktu itu ada di India nih, ada di Taj Mahal, ada di New York, ada di San Francisco, waktu itu ke Paris juga. Nah, semuanya ini adalah undangan di mana aku menerima penghargaan dari kurang lebihnya pemerintah, dari Google-nya langsung, dari YouTube. Nah, yang paling kiri itu adalah hobi aku. Jadi sebenarnya ini semua kenapa ada di sini, karena ini semua nyambung. Ada yang bilang, ih ngapain sih hobi joget-joget, misalkan hobi misalkan olahraga, kita emang ada hubungannya sama hobi belajar? Ada, nanti aku cerita sedikit. Jadi hobi aku suka banget namanya parkour. Aku suka banget extreme sport, jadi suka parkour, suka breakdance, terus juga suka olahraga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba aku lagi lari nih, ketemu teman-teman pas sore, pas lagi di jalanan, nah sapa aja nggak apa-apa. Ketahuan kok yang gondrong, yang kumisan,
cowok kayaknya dikasih jardin cuma aku. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu nggak masalah. Sip. Terus Aku main parkour di dunia game. nah, sip. Siapa tuh tadi yang ngomong? Siapa tadi? Gerard. Oh, Gerard. Iya ya. Kalau aku main parkournya di dunia nyata tapi 625 stage di game. yes. Oke, jadi ini kenalan dikit, ini sedikit lagi tentang aku. Jadi aku co-foundernya Kok Bisa. Jadi ini kurang lebih award-award yang pernah aku dapetin. Aku jadi YouTube Ambassador, jadi YouTube Creator for Change. Kalau YouTubers aja biasanya mungkin cuma dapat gold play button. Kalau aku kerja sama langsung sama YouTube-nya untuk nyebarin kurang lebih konten-konten video-video yang bisa mengedukasi orang-orang di Indonesia. Waktu itu yang pas ke Paris itu diundang sama Universion, itu bacanya bahasa Prancis, itu delegasi internasional. Terus habis itu dapat inspiring Google, dapat kurang lebih kesempatan ke Belanda juga untuk dapat award. Waktu itu sempat ke Hong Kong. Nah, ini semua tuh didapatkan semua dari Kok Bisa. Itu dimulai dari aku yang bukan siapa-siapa, tapi aku percaya bahwa ini ada loh satu cita-cita yang aku pengen jalanin terus. Nah, itu semua makanya mulai dari situ. Nah, pengen tahu cerita lebih dalam? Pengen lanjut? Lanjut gak nih? Coba komen. Lanjut. Lanjut. Kepencet, sorry. Oke, lanjut. Nah, kok bisa sih bikin Kok Bisa? Nah, ini aku pengen cerita sedikit. Nanti yang belum nonton, tenang. Tengah-tengah aku mau kasih unjuk video. Kok bisa? Jadi, dulu waktu itu aku ketemu sama temanku namanya Ketut, nanti aku kasih unjuk fotonya juga. Waktu itu aku sama Ketut itu di kampus ngerasain ada satu hal. Teman-teman di sini ada yang masih nonton TV? Coba di komen. Coba yang masih nonton TV, coba. Ada yang masih nonton TV? Ada yang suka nonton TV? Masih suka nonton TV? Oh tuh, nonton apa tuh biasanya tuh Abigail tuh? Coba diketik. Nonton film anak-anak. Tapi kebanyakan nontonnya kayak Netflix gitu. Udah nggak ada yang nonton sinetron gitu? Mamanya Aku nontonnya anime. Aku nontonnya anime. Tuh, tadi James buka ini katanya enggak ya, jarang ya nonton sinetron ya. Kenapa? Karena nggak sama sekali. Nggak sama sekali udah pasti. Kenapa? Karena yang kita tahu, nah ini nih. Ayo. Jadi waktu itu aku ngambil jurusan kuliah namanya komunikasi di UI. Itu ngapain aja? Yang aku lakuin adalah mempelajari tentang medianya, tentang TV, tentang radio, tentang internet. Semua aku pelajari. Nah, di kampus itu yang biasa dikasih unjuk adalah TV tayangannya isinya cuma pembodohan. TV tayangannya kayaknya drama-drama gitu. Kenapa tidak ada tayangan edukasi? Nah, compare ke kita yang mungkin punya, ini terutama TV-TV di Indonesia, compare ke kita yang punya TV kabel gitu, kayaknya punya kesempatan untuk nonton video-video yang lebih baik gitu. Ataupun yang tadi bilang nonton Netflix, iya, bener kayak gitu. Nah, apalagi kan sekarang katanya udah jarang nonton TV nih. Nah, akhirnya kita ke internet. Tapi di internet, ayo, nih siap-siap nih. Duar. Ayo nih, siapa yang kayak gini nih? Nggak ada kan? Tapi kalian sering lihat kan? Oh, wah. Kenapa? Karena ternyata mau TV, mau internet, mau dimanapun ternyata sama aja ngikutin jejaknya bahwa ternyata tayangan-tayangan yang edukasi, tayangan-tayangan berpendidikan itu kayaknya kurang diminati. Jadi makanya kalau kalian buka TikTok tuh pada, aduh kenapa sih ini kayak gini, kenapa sih ini kayak gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kita lihat bahwa harusnya nih ada hal yang bisa membangun Indonesia gitu. Tayangan-tayangan Indonesia punya tayangan-tayangan yang bagus. Belum lagi ada banyak masalah yang sebenarnya menurut aku dan temanku itu pengen selesain. Terutama aku kuliah komunikasi, aku ngambilnya jurusan yang berhubungan, waktu itu aku ngambil jurusan iklan, temanku ngambil jurusan jurnalisme, jadi dia nulis-nulis mungkin di koran, mungkin di berita, kalau aku lebih ke iklan-iklan yang aku bikin. Nah, ternyata katanya tayangan-tayangan TV di internet itu banyak hoax gitu. Teman-teman ada yang tahu kan, misalkan ada banyak hoax yang nyebar gitu. Nah, ini tuh kayak semacam, ini yang dilakukan sama pemerintah tuh ngeblokir. Atau misalkan nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu. Tapi kalau menurut kita tuh masih kayak
orang luar negeri. Paling gampang gini, kalau kita pengen nonton tayangan yang kayak Netflix ya, aku ambil contoh. Atau misalkan kayak tayangan TV kabel gitu. Di Indonesia, kalau di luar negeri, kalau kita pengen nonton tayangan yang seru-seru, misalkan entertainment gitu, nonton tayangan-tayangan yang hiburan, kartun. Nah, kita bisa tuh ke Cartoon Network, Disney Channel. Tapi kalau kita pengen tayangan-tayangan yang berpendidikan, edukasi, bisa tuh ke National Geography, Discovery Channel, History Channel. Nah, semua ada. Tapi kalau di Indonesia, nah TV1, waduh, nyetelnya drama apa nih yang lagi naik nih, drama A gitu. Terus setel TV2, wah drama B. Wah kok sama semua. Jadi ternyata nggak ada nih istilahnya kita konten-konten yang kurang lebihnya ataupun video-video yang wah ini lebih mendidik gitu. Jadi makanya aku dan temanku itu ngerasa bahwa daripada kita nonton yang drama-drama tadi, kita percaya bahwa bagus loh kalau misalkan kita punya tayangan edukasi yang seru. Nah, teman-teman sini ada yang suka belajar, coba ada yang suka belajar nggak? Suka belajar? Ada? Coba tuh siapa? Coba ya aku iseng. Buka mic-nya coba. Brad tuh coba. Brad Jaya namanya. Brad, coba dibuka mic-nya. Brad? Namanya Brad Jaya bukan? Ya, kenapa? Coba, suka nggak ya belajar? Nggak terlalu. Kalau yang kamu suka tuh apa dari pelajaran? Main game. Main game apa yang kamu suka? Game. Roblox. Oh, kalau misalkan kamu belajar matematika kayak main Roblox mau nggak? Hah? Kenapa? Belajar mat kayak main Roblox mau nggak? Enggak, masuk ke matematika. Hah? Atau belajar science kayak main Roblox mau nggak? Ke saya suka. Science suka? Oh, oke. Ya. I see. Jadi buat teman-teman, jadi thank you ya, Brad. Ya buat teman-teman, aku tuh dan temanku itu percaya banget bikin Kok Bisa itu adalah kita pengen supaya yang tadi itu si Brad nggak suka belajar mat gitu, supaya yang tadinya nggak suka jadi suka gitu. Gimana sih caranya? Nah makanya aku bikin Kok Bisa, bikin sesuatu yang entertaining, bikin sesuatu yang menyenangkan dulu, baru kita bikin videonya. Nah, sorry. Let me check. Mungkin aku bisa share videonya dulu. Kenapa sih ini? Kok bisa bikin apa sih ini? Kalau misalkan belum pada nonton, let me share it first. Bentar. Coba aku pengen ada tebak-tebakan lagi nih. Coba teman-teman, coba. Aku punya pertanyaan. Coba dijawab ya di kolom komentar. Mana duluan sih, ayam atau telur? Coba semua jawab. Mana duluan, ayam atau telur? Ayo tuh. Ayam, telur. Panitia juga boleh ikut loh. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Ayam. Ayo loh, tim mana? Malu panitianya kalau ikut, kalau salah. Di sini nggak ada bener salah. Jadi sebenarnya yang mesti kita tekenin itu di sini nggak ada bener salah. Jadi silakan jawab. Itu ada yang ini Brian nih saking pusingnya telur dan ayam dan telur jadinya. Ya kalau lapar telur goreng ini jam-jam udah mulai setengah lapar nih, habis sarapan, bangun. Oke. Nah, oke. Sip. Penasaran kan? Kita tonton aja videonya. Cuma 2 menit. Oke. Let me share dengan Oke, kelihatan? Siap, go ya. Suara kedengeran? Ayam dan telur. Kedengeran. Dua hal yang sangat akrab bagi manusia. Tapi nyatanya masih banyak orang berantem cuma gara-gara si ayam dan telur ini. Pertanyaannya cuma satu. Seperti yang ditanyakan oleh Syaifuddin dan Hans, ayam dan telur, mana yang duluan?
Pertanyaan ayam dan telur merupakan salah satu tebak-tebakan tertua di dunia. Jawabannya sendiri masih diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang bilang ayam lebih dulu, karena sebuah telur tidak mungkin ada tanpa adanya niatan dari bapak dan ibu ayam. Ada yang bilang telur dulu, karena ayam pasti mengalami masa kecil dulu bermula dari telur. Tapi, apa jawabannya? Kemudian, secara tidak sengaja, peneliti di Sheffield and Warwick University di Inggris berhasil memecahkan pertanyaan ini. Pendeknya, mereka menemukan bahwa telur ternyata memiliki sebuah protein yang cuma bisa berasal dari sebuah rahim ayam. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang mereka katakan adalah harus ada ayam dulu, baru secara teknis telur ayam baru bisa ada. Jadi akhirnya kita tahu bahwa benangnya adalah ayam. Tapi tunggu dulu, ternyata masalah ini lebih kompleks dari yang kita duga pada awalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita merujuk pada teori evolusi, maka jawabannya adalah seperti yang dibilang oleh Neil deGrasse Tyson ini. Bahwa telur ayam dulu yang ada duluan, kemudian baru lahirlah seekor ayam pertama dari telur tersebut. Gimana caranya? Simpelnya, zaman dulu belum ada yang namanya ayam. Adanya nenek moyang ayam yang secara teknis belum bisa disebut sebagai ayam. Pendeknya, selama jutaan tahun nenek moyang ayam ini terus berevolusi. Evolusi terjadi karena tiap kali nenek moyang ayam beranak, anaknya nggak bisa sama persis kayak orang tuanya. Selalu ada sedikit perbedaan. Lalu itu terjadi terus selama jutaan tahun hingga akhirnya ada satu telur yang kode genetiknya akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai ayam. Nah, telur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari semua ayam yang pernah hidup di dunia ini. Jadi ya, menurut teori evolusi, telur ayam itu duluan daripada si ayam. Jadi video ini sukses malah membuat Anda tambah bingung. Tapi begitulah ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan Einstein ini. The more I learn, the more I realize how much I don't know. Jadi selamat mencari tahu lagi, dan kalau Anda lapar silahkan goreng saja si ayam dan telur yang sukses bikin Anda pusing ini. Terima kasih. Hi, thank you for... Oke, jadi gimana? Bingung? Tidak menjawab? Bingung. Tapi tadi pagi aku makan mie sama telur. Oh, siap. Kayaknya muka-muka James, muka-muka bingung nih. Ini telurnya mau digoreng atau kagak? Jadi satu hal yang aku pengen kasih tahu, yang namanya belajar, yang namanya ilmu pengetahuan itu sebenarnya nggak ada benar salah. Jadi yang harus kalian punya itu adalah rasa ingin tahu sebenarnya. Terutama bagi teman-teman yang masih SD gitu, teman-teman. Sebenarnya semua teman-teman ya, bahkan panitia pun juga mesti punya rasa ingin tahu. Cuma ada satu hal yang aku ngelihat sama temanku juga lihat adalah, kok kayaknya kurang ya rasa ingin tahu orang Indonesia gitu. Kenapa kita lebih suka main game daripada main HP gitu, nonton video YouTube daripada belajar. Tapi gimana caranya belajar tapi nonton video YouTube gitu. Nah, akhirnya kita mempelajari satu hal, kita akhirnya coba cari-cari. Nah, kita percaya nih bahwa belajar itu tuh mesti menyenangkan. Cara supaya belajar menyenangkan itu adalah kayak tadi. Kita tuh lagi belajar biologi, teman-teman. Lagi belajar sains, lagi belajar biologi. Kalian nggak sadar kenapa? Karena kita bungkus. Mana duluan sih sama telur? Gara-gara penasaran sama pertanyaan itu, kita jadi pelajarin soal anatomi tubuh ayam gitu. Di dalam badannya ayam tuh ada apa aja. Terus kenapa bisa ada telur gitu kasarnya. Nah, jadi kita percaya bahwa ngelakuin segala sesuatu itu ya mesti ngelakuin dengan mesti kayak cerita. Kayak aku di sini aku coba sharing, aku coba cerita, pakainya story, pakai cerita. Kan teman-teman tuh suka kan tadi nonton apa? Anime. Tadi siapa tuh yang jawab nonton anime tuh? Yang jawab nonton anime siapa tuh? Yang suka nonton anime, terus habis itu juga ada yang suka nonton kartun. Nah, ya. Aku suka nonton anime. Yes. Nah, jadi kita pengen bikin segala sesuatu itu yang seru, bikinnya kayak komik, bikinnya kayak anime. Jadi kita bikin kayak gitu. Nah, ya maka kita belajar sains, kita belajar apapun itu kayak kita lagi cerita ke orang. Kayak kita lagi menceritakan. Jadi kita nggak lagi belajar biologi, kita lagi belajar mana duluan sih ayam atau telur. Kita nggak lagi belajar fisika gitu. Ada yang suka fisika? Ada? Atau belum belajar? Fisika apa? Nah, belum belajar. Nanti siap-siap ya. Seru banget pokoknya, bisa ngejelasin semua hal yang ada di alam. Kenapa pesawat bisa terbang, kenapa magnet bisa nempel, kenapa sih bisa ada listrik di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab di fisika. Kita nggak lagi belajar soal ekonomi. Ini siapa yang suka dapat duit jajan lebih nih? Siapa yang suka duit ya? Siapa nih?
nggak pernah pegang duit. Nah, kita mempelajarin soal uang itu sendiri. Kenapa sih uang itu nggak dicetak sebanyak-banyaknya? Kenapa sih kita nggak dapat duit jajan lebih gitu misalkan? Nah, ini semua kita jawab di ilmu ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan gitu bukan lagi kita kayak ngafal rumus ekonomi tentang misalkan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, kita bisa jelasin, kita bisa ceritain dan kita akan dapat jawabannya. Nah, maka dari itu kita bikin Kok Bisa, dan saat ini ya bisa dibilang Kok Bisa ada the biggest YouTube educational channel di Indonesia dengan kurang lebih 2,5 juta YouTube subscribers plus 500.000 di Instagram. Jadi kita bukan bikin video YouTube gaming, bukan bikin mungkin vlog, tapi kita mulai sesuatu yang baru. Kita mulai yang kita bisa dulu. Kita mulai dari apa yang menurut kita oke. Nah, jadi pencapaian ini bagi yang teman-teman lihat, wih kok bisa, kok udah gede. Ya ini kurang lebihnya kita udah mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi aku pengen cerita tentang jerih payahnya. Tadi kan cerita tentang orang yang coba mungkin ada yang bisa cerita tentang tadi perumpamaan talenta. Coba cerita. Jadi ada yang kalau nggak salah 5 talenta jadi 5 talenta. Coba ada yang mau share nggak, Mike tadi soal cerita tadi? Coba. Ada yang mau? Coba atau di komen ada yang tahu ceritanya? Sorry. Pencet. Coba teman-teman. Oh, pada malu-malu. Oke. Jadi memulai segala sesuatu, bikin segala sesuatu itu nggak bisa nih langsung hari ini bikin, besok langsung jadi. Jadi semuanya tuh butuh namanya proses. Orang yang tadinya dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta, bahkan dikasih 1 pun tuh, semua tuh butuh proses untuk menjalani ini semua. Ini kurang lebihnya kok bisa udah ditampil di mana aja, udah di berbagai macam TV nasional di Indonesia. Terus ini cepat aja. Nah, tapi yang mesti diingat adalah kita kerja keras juga di awal. Jadi dulu aku cerita dikit nih, cerita tentang apa yang aku laluin, cerita apa yang tentang aku lakukan bisa sampai sekarang itu adalah kayak gini teman-teman. Dulu yang aku bilang, aku bukan dari keluarga yang mungkin gimana-gimana ya, aku berkecukupan, tapi sebenarnya cukup, tapi rada kurang. Jadi makanya aku banyak banget berjuang. Waktu itu aku kuliah, itu aku ambil beasiswa juga. Waktu itu dapat untuk ke UI, terus habis itu UI itu Universitas Indonesia yang universitas negeri, terus habis itu aku juga bahkan ketika kuliah pun aku minta supaya ke depannya tuh aku dikasih keringanan lagi. Jadi udah dapat beasiswa aku minta keringanan lagi. Jadi benar-benar susah banget. Jadi waktu itu pengen beli laptop aja. Ini bukan laptop yang sekarang, laptop yang dulu itu susah banget. Nah, dulu sebelum bikin YouTube channel, ini aku bikin YouTube channel yang Kok Bisa. Dulu nih sama temanku ini, si Ketut ini, teman kampus. Dulu tuh adalah nge-band dulu sebenarnya. Jadi salah satu hobi aku adalah nyanyi sama main gitar. Tadi siapa tuh yang nyanyi main gitar? Siapa tuh? Chat tadi. Coba di chat. Nah, jadi salah satu hobi aku adalah main gitar, dan temenan sama Ketut ini dulu pas di kampus itu adalah kita sama-sama main gitar. Kita pengen bikin nih YouTube channel tentang cover lagu gitu. Nah, alhasil berapa yang nonton coba teman-teman? Coba chat dulu nanti. Coba berapa kira-kira yang nonton pas dulu bikin YouTube channel soal lagu-lagu ini? Ayo coba di chat, kira-kira berapa yang nonton? Halo? Aku nunggu kolom chat. Coba kira-kira, ya udah nih aku skip. Jadi yang nonton itu cuma 10 orang, 5 orang. Jadi jangan lihat yang sekarang nontonnya udah juta-jutaan. Enggak, yang nonton dikit banget. Cuma upload yang nonton cuma teman-teman deket doang. Akhirnya kita ngerasa bahwa kayaknya kalau bikin YouTube channel tentang nyanyi nih kurang oke gitu. Sampai akhirnya ya udah kita bikin tayangan soal yang tadi aku bilang, animasi edukasi gitu.
Awalnya kita mulai bertiga, belum punya kantor, belum punya apa-apa, jadi mulainya dari nol banget. Jadi waktu itu ini aku sama temanku tuh lagi di food court gitu, pengen makan ini sebenarnya pas awal-awal punya uang jajan, jadi langsung makan situ. Kalau nggak punya uang jajan ya susah. Ini sama teman-temanku dulu makan di mall. Terus abis itu, nah ini aku bilang laptopku dulu satu-satunya yang aku pakai buat ngedit. Dulu ini sebenarnya nggak bisa dipakai buat ngedit. Buat main game aja nih, buat buka Roblox aja nggak bisa. Karena ini speknya nggak dewa gitu. Aduh, nggak bisa buat main. Nah, terus ini sebenarnya ada video. Jadi dulu sebelum bikin Kok Bisa, aku bikin animasinya masih gini-gini doang. Masih gampang banget. Jadi belum kayak animasi yang sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi yang suka gambar, gambarnya kurang oke. Ini gambarnya awal-awal juga begini aja. Justru. Lalu bahkan namanya bukan Kok Bisa, namanya Indonesia 101. Nah, baru setelah itu, ya tadi yang aku bilang, upload Kok Bisa nggak langsung dapat gede, banyak gitu, 2,5 juta subscribers. Enggak, yang nonton awal-awal cuma 12 orang. Siapa aja? Mama, papa, kakak, adik, nenek, nah semua. Pokoknya jadi cuma ditonton sama teman-teman yang deket doang. Bahkan waktu itu kita struggle banget, pengen upload video tuh susah banget kayaknya buat ada yang nonton. Ya, tapi mulai dari situ kita menyadari satu hal bahwa ternyata orang Indonesia itu butuh yang namanya tayangan-tayangan pendidikan gitu. Butuh tayangan-tayangan yang mendidik. Butuh tayangan-tayangan yang kurang lebihnya bisa loh kita bikin National Geography Discovery Channel-nya di Indonesia sendiri. Akhirnya aku bikin videonya, terus habis itu waktu itu kalau nggak salah, ini sorry nih kalau bahasanya rada berat, jadi waktu itu ada krisis ekonomi di Indonesia, bilang katanya rupiah ke dolar gede. Gitu. Jadi pokoknya semua orang panik, merasa bahwa takut ada krisis gitu, takut nanti semuanya jadi terpecah belah lah kasarnya. Nah, kita ngejelasin bahwa ini bukan krisis, ini cuma hal yang normal. Gitu. Kita bikin videonya, kenapa sih rupiah melemah ke dolar, tentang ekonomi. Nah, waktu itu aku ingat banget tanggalnya 23 Agustus 2015. Waktu itu ketemu sama Ketut dan kita coba bikin. Waktu itu aku juga kerjanya sebagai ilustrator. Jadi tadi siapa tuh yang bikin ini, yang pengen jadi artis. Jadi sama, dulu aku juga suka gambar-gambar. Sampai sekarang masih suka gambar-gambar walaupun udah jarang. Jadi waktu itu bikin ini, dan 23 Agustus aku tinggal tidur. Yang nonton ya biasalah, 58 gitu. Paling banyak yang nonton 100. Paling hebat yang nonton 1000. Tinggal tidur, bangun, 24 Agustus, terus wah kaget gitu kan. Pas bangun ternyata yang nonton udah 90.000. Yang nonton udah hampir 100.000 orang. Nah itu adalah video pertama kita yang paling banyak nonton, yang paling banyak disukai sama orang-orang. Kenapa? Karena balik lagi kalau kita bikin video, ini teman-teman yang suka main TikTok, main Instagram gitu, kita punya sebenarnya namanya tanggung jawab ke orang. Kita punya yang namanya dampak ke orang. Nah, dari situ aku percaya bahwa dengan memberikan dampak, dengan memberikan yang namanya mungkin hal-hal baik ke orang lain, yaitu dengan cara yang waktu itu kita lakukan adalah dengan cara berbagi, belajar bareng sama teman-teman. Nah, itu yang membuat kita bisa maju, Kok Bisa, dan kurang lebihnya bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, ini tadi, ini kurang lebihnya yang nonton 1,2 juta sekarang, bahkan udah banyak banget yang share. Dan yang tadinya, ini aku anak kampus, bingung mau di mana buat kerja, dulu belum punya kantor, belum bikin di kampus juga, ini dulu mulainya dari food court, mulainya dari restoran, cuma ngobrol-ngobrol doang, terus habis itu kita lanjut bikin, ini kan terutama sekarang udah gampang nih, bisa video call, bisa bikin bisa kontak-kontakan nih WhatsApp. Waktu itu kita bikin juga di Google Docs, di G Drive buat bikin video-videonya. Nah, mulai dari sini akhirnya boom, akhirnya next kita bisa makan di tempat yang lebih gede. Kita punya tim, ini tim waktu itu tahun 2018 kita ada 7 orang, terus akhirnya punya kantor sendiri, dan sekarang journey-nya kurang lebih kayak gini, lahir dari 1 orang, terus 3 orang, terus punya tim 7, sekarang kita ada 30 orang. Jadi semuanya buat teman-teman itu semua ada journey, itu semua adalah proses, jadi semuanya mulai dari nol. Nah, balik lagi,
apa sih yang bisa diambil dari kok bisa ini? Apa sih yang bisa diambil dari talenta? Jadi sebenarnya ada satu hal yang aku dari zaman dulu tuh suka banget. Bahkan dari zaman SD. Tadi kenapa aku nanya ke teman-teman, apa sih cita-citanya gitu? Dulu pas aku di TK ditanya, kamu cita-citanya jadi apa Gerald gitu pas udah gede? Ternyata pas TK itu aku bilang sama guruku, dan itu semua satu kelas ketawa semua. Oh, aku cita-citanya jadi Superman, Bu, gitu kan. Lah, kok jadi Superman? Enggak, jangan. Coba ambil cita-cita yang lebih nyata. Lah, menurut aku tuh pas aku zaman TK, jadi Superman, menolong orang, bukan Superman yang ngangkat-ngangkat 50 kilo, sekarang aku bisa ngangkat 50 kilo sih, ngomong-ngomong. Bukan ngangkat beban 50 kilo, 100 kilo, 1 ton, bukan. Aku pengen jadi Superman yang bisa nolong banyak orang. Superman kalau misalkan ada orang lagi di tengah kejahatan, dia bisa nolong. Orang rumahnya lagi kebakaran, bisa kita tolong. Aku tuh pengen jadi Superman. Waktu itu cita-citaku. Sampai sekarang tetap pengen jadi Superman. Tapi bedanya adalah aku pengen nolong lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia supaya bisa belajar. Supaya orang-orang di Indonesia itu punya, terutama bagi orang-orang yang mungkin belum punya akses internet, mungkin orang-orang yang bingung mau nyari video yang edukasi di mana. Nah, makanya kita coba bikin kok bisa untuk bisa menolong banyak orang. Nah, jadi ini terakhir kita udah banyak banget kerjasama sama banyak instansi. Ini teman-teman yang suka pakai HP, biasanya HP Samsung, Apple. Nah, kita pernah kerjasama sama atasnya lagi, Telkomsel. Kita pernah kerjasama sama banyak orang. Kita bahkan langsung banyak kerjasama sama yang kalian lagi pakai sekarang nih, Google gitu. Kita langsung kerja sama mereka. Balik lagi ke gambar ini, gambar yang heboh. Jadi kita pengen kayak gimana sih? Bukan ngupload video-video di TikTok, bukan ngupload video-video di Instagram yang kurang lebih nggak baik gitu. Kita pengen upload video yang baik, kita pengen upload video yang menginspirasi, kita pengen upload video yang bisa bikin orang jadi belajar bareng dan lebih happy. Jadi gitu. Terakhir, pesan dari aku adalah let's start making the right content. Teman-teman yang suka bikin video, kasih unjuk aja, nggak usah takut. Aku pun juga awal-awal juga ngeri itu gimana caranya buat bikin video ini ditonton oleh banyak orang, jangan takut. Dulu yang nonton nggak ada, bahkan yang nonton cuma 12, sekarang bisa nonton 2,5 juta, itu mulai dari 1. Jadi teman-teman jangan malu-malu, jangan takut, tunjukin talenta kalian dan kasih unjuk ke orang-orang supaya orang-orang bisa ngerti dan juga mendukung apapun yang kita lakukan ke depannya. Jadi ya, sekian sharing dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Atau mulai bingung, atau mulai mau ngebu-ngebu nih, pengen bikin sesuatu, coba-coba nanti boleh di kolom komentar. Jadi aku balikin ke ini ya, ke panitia, coba ya. Jadi aku stop share dulu. Yo teman-teman, sesi pertanyaannya udah dibuka nih. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya dulu nih. Kok bisa sih kok bisa ini mendapatkan ide-ide untuk judulnya gitu loh. Maksudnya judul-judulnya tuh out of the box banget. Kayaknya kalau nggak baca judul itu, aku tuh nggak kepikiran untuk pengen nanya, kok bisa ya begini. Tapi waktu lagi udah baca listnya itu, pertanyaannya, oh iya ya, kok ini ya? Kenapa ya gitu loh? Ini dapat idenya tuh dari mana gitu loh? Jadi idenya itu aku dapat dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, paling gampang gini, coba Nani tuh punya pertanyaan apa yang iseng aja, coba. Iseng aja. Iseng apa nih? Pertanyaan apa? Aku tanya nih. Coba. Ya Nani ya. Tadi aku lihat katanya kalau ayam itu berevolusi. Berarti kita evolusinya dari si monkey itu dong. Nah, itu bisa dijadiin video. itu bisa dijadiin video. Itu panjang sendiri. Atau gini deh. Ini kan lagi pakai internet gini. Kenapa internet di Indonesia itu suka lemot gitu. Tadi kalau nggak salah Vina juga lagi video call gini terus nge-freeze gitu. Nah, itu pertanyaan. Kita tuh kadang-kadang kalau ini coba ya teman-teman bareng-bareng. Coba kita merem aja nih, merem terus udah merem, nafas, perhatiin sekitar gitu. Denger suara gitu. Misalkan suara AC gitu. Itu langsung muncul pertanyaan sebenarnya. Kalau kita membiarkan otak kita tuh wandering, otak kita tuh bertualang.
Cuma yang sulit adalah sebenarnya di Indonesia itu jarang banget orang tuh dikasih untuk bertualang gitu dengan pemikirannya. Kita dengar, oh ada suara AC, kita langsung nanya, loh kenapa ya AC bisa dibikin ya? Kenapa sih ruangan kita jadi dingin gitu? Atau coba buka matanya, buka mata, terus lihat ke atas. Ih, kenapa bisa ada lampu ya? Kenapa ya bisa ada listrik gitu? Atau coba lihat ke depan gitu. Misalkan depan kita ada window atau apa? Ada jendela gitu. Depan terus ada taman. Ih, kenapa ya rumput bisa tumbuh sendiri ya? Dari mana ya asalnya? Terus kenapa ya pohon yang kita tanam tuh kenapa bisa lebih pendek? Padahal yang di liar tuh kagak dirawat, kagak diapa-apain tuh gede gitu. Nah, iya benar-benar. Pasti tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak sadar tuh kita bisa tanyain. Dan yang lebih seru adalah kita tuh bisa jawab dengan sains gitu. Ya bener, ini ya karena ya Tuhan kasih gitu. Iya bener Tuhan kasih begitu. Cuma kita sebagai manusia yang dikasih otak sama Tuhan, dikasih otak yang hebat banget gitu, kita juga sama. Mesti punya tanggung jawab untuk bisa ngejawab itu. Oh ya karena di sana misalkan kenapa tumbuhan di luar itu lebih gede? Kenapa? Karena mereka sudah istilahnya beradaptasi gitu. Mereka istilahnya udah punya kekuatannya sendiri dibandingin sama yang di pot. Karena di pot tuh kecil. Cuma kalau di alam bebas tuh gede. Jadi akarnya gede-gede semua. Jadi makanya balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Itu Nani. Jadi kalau kita merem aja, jadi maka aku suka banget nih teman-teman ada yang dari SD, SMP, SMA. Karena jangan membatasi rasa ingin tahu kalian. Kalau udah ada Google, kalian bisa Google sekarang. Tapi jangan lupa nanti mungkin bisa nanya ke mama papa juga, mungkin ke kakak gitu tentang apapun. Tanya aja, jangan ragu dan cari tahu jawaban yang benar. Cari tahu jawaban yang sesuai. Cari tahu jawaban yang emang menjawab dengan baik. Dan hati-hati dengan yang namanya hoax gitu. Hati-hati dengan berita bohong. Nah, makanya kita pengen ngajarin ke teman-teman gimana cara berpikir, gimana cara ngejawab dengan baik itu dengan bikin video di Kok Bisa. Sip. Ini ada yang mau nanya nih. Wih, Maxwell, aku punya 7 subs. Wih, udah punya YouTube channel nih, keren nih. Bagi dong linknya, aku mau lihat. Tapi kalau malu, tapi jangan malu-malu, ingat jangan malu-malu. Di sini lumayan nih bisa dapat berapa orang? 20 orang nih bisa dapat ini subscribers baru nih tuh. Ih, keren nih Candice bikin apa animasi. Ih, hebat. Nanti aku lihat ya. Yes. Betul. Jangan nyerah buat Abigail. Ya, tapi itu aku sih harusnya review kasih lihat soalnya ke YouTube pas sudah 1 million tapi gantinya jadi 100 saja subscribersnya. Yes. Cool. Good luck buat Abigail. Nanti kamu juga pasti bisa bikin yang lebih gede dari Kok Bisa. Aku yakin. Semangat. Sip. Terus tadi aku mau tanya lagi nih. Waktu itu kan pertama mulai kan baru 3-an ya. 3-an itu kalau aku lihat sekarang kayaknya seminggu sekali ya keluar video baru ya. Kalau waktu dulu yang 3-an aja itu apa seminggu sekali juga atau maksudnya ya 3 orang itu jadi gimana gitu maksudnya? Dulu aku bikin video yang ber-3-an itu seminggu sekali juga. Wah. Dengan kapasitas 3-an doang gitu loh. Wow. Ini aku bingung ceritanya mungkin lebih ini sih. Jadi dengan keterbatasan kita gitu. Jadi kalau mikir punya laptop spek dewa gitu kan, pasti yang teman-teman main game pasti tahu gitu. Spesifikasi dewa gitu. Enggak, laptopnya nggak bisa. Buka Paint aja nih, buka Microsoft Docs-nya tuh lama. Waktu itu aku pengen nyimpen filenya gambar aku gitu. Waktu itu pakai namanya aplikasi Adobe Illustrator. Pokoknya pakai aplikasi. Itu nyimpennya aja itu 5 menit. Freeze dulu bentar. Itu udah deg-degan tuh. Ini kalau nggak ke-save udah habis nih. Jadi kalau aku bilang iya benar-benar. Ini Maxwell bilang buat bikin thumbnail, bener buat bikin thumbnail.
buat bikin thumbnail di YouTube itu sebuah perjuangan yang luar biasa dulu. Cuma sekarang udah punya laptop yang memadai, udah punya PC yang memadai, bisa main game udah pasti. Cuma selain main game yang aku pakai untuk ya istilahnya yang tadi pengen menginspirasi banyak orang. Gitu. Ada yang mau nanya nggak atau mau share juga nih? Seru nih yang komen-komen. Jangan lupa di-share Instagramnya. Kalau yang nggak main Instagram ya, atau misalkan YouTube-nya gitu, YouTube, Instagram. Boleh, lu ya nama-nama followers. Saya mau nanya, cepet 2 menit lagi deh. Ada satu pertanyaan lagi nggak? Saya lagi siap-siap dandan. Siap. Dokter kenapa mau jadi dokter dulu? Dijorokin orang tua. Ada yang mau nanya lagi nggak? Yang ini yuk, yang mungkin sekarang masih belum kepikiran pertanyaannya kali ya. Yes. Nanti kalau misalnya nanti abis acara ini ada pertanyaan baru kepikiran, masih boleh sih kalau mau tanya. Share di grup WA, nanti kita bantu sampaikan ke Gary-nya juga bisa. Ya udah. Boleh email ke aku langsung. Pertanyaan apa enggak? Saya tanya deh kalau gitu. Oh iya, boleh. Jadi begini teman-teman. Tanya, silakan dok. Kan kita lihat nih, seorang Gary buat konten YouTube itu kok bisa. Penghasilannya gimana tuh? Kalian pikir nggak sih anak-anak ini bahwa itu suatu profesi sebenarnya? Kenapa sih saya jadi dokter, terus ada seorang YouTuber gitu? Terus mengenai penghasilannya apakah menjanjikan apa enggak? Kan selama ini kita lihat nih YouTuber sekarang, waduh, kaya-kaya semua tuh. Nah, pembayarannya dapat uangnya itu caranya gimana tuh? Biar teman-teman yang remaja ini tahu gitu. Oke. Jadi ini bukan buat remaja doang, buat orang tua juga. Nah, betul. Orang tua tuh pengennya kalau nggak jadi dokter, akuntan, bisnis, apalagi hukum, hukum apa namanya? Pengacara. Betul. Pengacara, dokter, pengacara, akuntansi, udah. Bisnis. Teman sekolahnya stres. Kalau Gary kan enak nih. Enggak, aku stres. Gimana tuh, Ger? Coba bisa ceritain nggak? Dapat penghasilannya gimana ya? Satu, aku pengen disclaimer dulu. Aku bukan anak-anak yang pintar gimana banget. Pernah nggak naik kelas sekali. Oh, sama kita. Pernah nggak naik kelas sekali dulu pas SMA. Jadi bukan anak yang pintar banget. Tapi aku baru ngerasain belajar itu menyenangkan tuh pas kuliah. Kenapa? Karena dikasih kebebasan untuk bertanya. Dikasih kebebasan untuk menanyakan hal apapun dan mencari jawabannya yang pas. Gitu. Dulu kuliahnya apa ya, Ger? Lupa saya. Aku komunikasi. Komunikasi. Emang aku kan suka desain waktu itu. Pengen ngambil desain grafis. Sejujurnya nggak punya duit. Ini aku open aja ke teman-teman. Dulu nggak punya duit. Jadi waktu itu yang kuliahnya lumayan oke dan harganya terjangkau itu kuliah di UI waktu itu. Ngambilnya yang mirip-mirip kayak desain grafis sedikit. Makanya aku ngambil komunikasi. Habis itu ngambilnya iklan. Jadi mulai dari sana. Dan aku juga suka bisnis sebenarnya. Soalnya dari aku SMA itu aku udah terima freelance. Freelance itu apa ya? Pekerjaan bebas gitu. Jadi dulu untungnya orang tua nggak pernah ngelarang-larang aku untuk ngambil kerjaan gitu. Yang penting halal. Yang penting aku bekerja dengan baik. Jadi dari SMA itu aku udah bikin usaha sendiri, usaha soal desain. Jadi aku udah lumayan ngerti. Terus habis itu aku juga sempat buka-buka usaha kecil-kecilan ya, tutup semua. Sekarang udah nggak ada. Dulu bikin kaos. Ini sekarang bikin kaos di Sablon yang teman-teman pakai sekarang. Dulu aku coba bikin, tutup juga. Yang beneran jalan itu cuma si Kobisa doang sebenarnya. Kan itu suatu hal yang menjanjikan sebenarnya kalau dilihat dari segi bisnis. Jadi YouTuber ini sesuatu hal yang menjanjikan. Nah, boleh cerita nggak sedikit biar masalah income-nya itu gimana sih? Kita kan nggak ngerti nih, kita ini kan orang awam, apalagi adik-adik di sini kan belum ngerti nih, kok bisa sih jadi YouTuber, enakan kok jadi dokter kayaknya dari hukum atau dari pengacara gitu loh. Bisa cerita nggak masalah income-nya gimana itu? Nah, kalau income-nya, jadi tiap bulan, ini karena aku udah perusahaan, aku udah
lumayan gede. Tiap bulan itu aku dapat 2 sebenarnya. 3 sih. Jadi 1 tuh aku dapat dari iklan yang ditonton di YouTube. Ini nonton YouTube nih, depannya biasa habis nonton video YouTube tuh ada iklan yang bisa di-skip. Ya. Aku dapat dari sana. Jadi Kalau boleh tahu terendahnya berapa, tertingginya berapa? Jadi hitungan ini mudah-mudahan nggak terlalu teknis ya. Ya. Jadi setiap kali 1.000 orang yang nonton video aku itu dapat $1 US. Itu singkatnya sebenarnya nggak $1 US, bisa 1, bisa 2, bisa 5. Nah sekarang yang nonton tuh 100.000 misalkan 100.000 bagi 1.000 kali $1, udah gitu aja. Nah ini simpelnya. Lumayan ya. Nah, terus itu Lumayan. penghasilan yang pertama, lalu kan ada 3 tuh penghasilan. Yang kedua itu kerjasama sama instansi, kerjasama sama perusahaan, kerjasama sama brand, kerjasama sama pemerintah. Kita bikinin video, kita bikinin video pembelajaran gitu. Misalkan kita kerjasama sama apa ya, misalkan brandnya Telkomsel gitu, mereka mau bikin video edukasi tentang internet, nah, kita bikinin, mereka bayar untuk video itu. Kira-kira Gir, berapa sih kalau itu? Boleh bocorin dikit nggak? Waduh. Nggak apa-apa kisarannya, jadi teman-teman tahu, oh rupanya lumayan menjanjikan ya gitu. Satu project itu sekarang udah ratusan lah, satu project. Ratusan juta ya? Ratusan juta. Waduh, lumayan. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu kita bikin namanya komunitas. Kita bikin namanya mengembangkan komunitas. Kita bikin acara offline, kita bikin nih terutama buat teman-teman misalkan bikin acara, misalkan caranya bikin video animasi gitu, tapi bukan buat teman-teman SD SMP ya, buat yang lebih dewasa gitu, yang kuliah, kerja, SMA, kuliah, kerja lah kurang lebihnya. Jadi kita bikinin event itu dan kurang lebihnya, nah ini banyak kerjasama. Salah satunya kita kerjasama sama Kementerian Kemdikbud. Jadi kita kerjasama sama Kemdikbud langsung, bikinin acara buat mereka, bikinin bukan event ya istilahnya, kita bikinin program buat mereka dan kita juga dapat income dari sana. Pada saat ini kan si Gary udah gede nih. Nah, pada awal-awalnya bagaimana tuh? Dia punya apa, kita menawarkan ke dia apa gimana? Nggak instan dong. Terus terang kan begitu ya Gary ya. Bagaimana sepak terjang awalnya tuh? Sehingga sekarang udah banyak orang, mungkin sekarang orang malah nyari kamu kali. Betul ya? Buat aku nyari juga, dicari orang. Oh, tetap masih begitu ya? Kalau di awalnya dicari orang dulu, karena video kita kan yang tadi viral gitu, trending, banyak ditonton sama orang. Terus orang nyari ke kita. Di sisi lain, di in other way, itu orang juga sama. Aku juga nyari. Aku juga nyari misalkan, emang ada kesempatan untuk kerjasama sama tadi kementerian. Aku kerjasama sama kementerian. Oke, keren sih. Ya, jadi sekarang seorang YouTuber itu teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan suatu bisnis yang lumayan loh, gitu loh. Yang mungkin kalau memang dijalanin dengan hobi kan enjoy banget gitu loh. Ketimbang kita jadi dokter stres, ngadepin pasien begini begitulah, belum dituntut lah ini. Sebenarnya fun juga ya jadi YouTuber gitu loh teman-teman. Jadi jangan apa punya cita-cita cuman hanya jadi dokter, jadi insinyur atau jadi hukum ya. Sebenarnya jadi YouTuber pun udah is okay ya Ger ya. Aku selalu mikir gini sih untuk teman-teman mungkin yang masih bingung cita-citanya apa. Ngelakuin segala sesuatu tuh, terutama ya kalau cita-citanya, ini kan panjang ya aku ngelakuinnya, nggak cuma setahun 2 tahun. Ngelakuinnya tuh mesti seneng dulu. Ya, betul. Mesti happy. Kalau ngelakuin udah nggak happy, baru setahun nggak happy. Misalkan nggak happy nih jadi dokter karena disuruh-suruh nih sama orang tuanya. Sebenarnya hati tuh pengen jadi fotografer gitu. Tenang. Kita cintai apa yang kita lakukan dulu, and the money will follow. Bagus tuh. Itu kata Warren Buffett. Warren Buffett kalau nggak tahu, dia salah satu investor gede di dunia. Orang kaya nomor, aku lupa, nomor 4, nomor 5 sekarang. Bisa dicek Warren Buffett. Iya. Dia bilang kayak gitu. Do what you love and the money will follow. Dia suka investasi, makanya duitnya follow. Bill Gates, dulu komputer orang mah kagak ngerti. Betul. Dia akhirnya bikin komputer yang kita pakai sekarang.
Luar biasa. Gitu. Jadi ya, gitu Dok. Thank you. Sangat Sama-sama. bagus. Ada lagi tuh, Nani, silakan. Oke, sesi tanya jawabnya sudah ditutup ya. Seperti yang tadi udah dikasih tahu, kalau misal masih ada pertanyaan boleh di email. Emailnya ada di gerald@kobisa.co.id langsung. Atau mau tulis di WA group dulu juga boleh, nanti kita bantu sampaikan juga bisa. Oke, terima kasih untuk Koko Gary yang sudah mau share, meluangkan waktu dan tenaganya untuk sharing pengalaman dan tips-tipsnya sama kita. Sebelum doa penutup, habis ini ada iklan dulu yang mau lewat dari Koko Freddy. Habis itu kita langsung doa penutup. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Guys, tahu gak sih bahwa Tuhan menciptakan hidup ini bukan untuk dijalani sendirian. Alkitab berkata, tidak baik manusia hidup sendiri. Tapi gue percaya Tuhan mendesain kita untuk berada dalam komunitas, pertemanan, dan keluarga yang tepat. Karena bersama bukan cuma lebih kuat, tapi lebih seru. Pernah nggak main basket sendirian? Lebih seru bersama. Pernah nggak main Mobile Legends atau PUBG sendirian? Gue yakin guys, lebih seru bersama. Please izinkan gue untuk mengundang kalian masuk ke dalam komunitas Bir Alexandros setiap hari Sabtu 1 bulan sekali. Gue dan teman-teman udah gak sabar untuk menunggu kalian masuk ke dalam komunitas Bir Alexandros. Ingat ya guys, Tuhan sayang lu. Mari jalani tahun ini bersama-sama. Belum. Yuk, sekarang kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih karena kami semua dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan sharing dari Gary mengenai talenta. Semoga kau juga berikan talenta kepada kami dan talenta-talenta tersebut dapat selalu berbuah dan dapat kau tambahkan kepada kami. Juga kami berdoa untuk Gary yang telah bersedia membagikan pengalamannya kepada kami pada hari ini. Sudilah kiranya Tuhan kau tambah-tambah dan tambahkan untuk talenta Gary dan berilah kesehatan kepadanya. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu bagi teman-teman yang belum bisa bergabung pada hari ini. Semoga mereka dapat bergabung bersama kami untuk bulan depan. Tuhan, berkati juga kami semua di sini, agar kami dapat semakin beriman, dan kami semua dapat semakin kompak untuk bina iman remaja Alexandros kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, hari ini tadi udah selesai, kita udah dengerin dari, tadi panggilannya Bastian ya, kalau pas aku tadi lagi baca. Dengerin dari Bastian keren banget mengenai talent. Jadi belajar itu juga harus ada storytelling yang keren banget, dan kalian juga harus terus menggali talent kalian apa sih. Jangan lupa, jangan sampai stop gue bingung nih mau ngapain. No. Tuhan tuh udah kasih kalian tuh akal yang luar biasa, tinggal kalian cari. Oke ya. Terus jadi nih Vina mau di sini mau ajak kalian untuk bulan depan jangan lupa hadir, karena bulan depan topiknya juga nggak kalah seru. Topiknya adalah kira-kira followers and like itu penting nggak sih? Nah, siapa tuh kalian semua yang di sini mikirin like follower penting nggak sih sebenarnya? Nah, kita bulan depan kita kupas tuntas, oke? Kalian juga harus tetap ikut lagi ada di sini karena jaminan pasti oke banget. Yuk, Dokter Ferry udah nggak sabar nih, kita mau foto bareng. Videonya dibuka semuanya, kasih lihat mukanya yang cakep, yang ganteng, semuanya kita foto. Kasih senyum yang terbaik, oke? Kalau bukannya buat Vina, kasih buat Tuhan senyum yang terbaik, oke? Mana senyumnya? Siapa yang foto nih? Koko Edu ya?
Oke. Boleh. Oke. Boleh ya kita kasih senyum. Pastian juga senyum ya. Oke. Oke, siap. Satu. Baru masuk. Oke, Kenzo. Kenzo, buka kameranya mau difoto. Sini ada. Kenzo. Ada. Nih tunggu ya. Ya, Ethan. Mukanya Ethan. Ya, Ethan, mukanya. Nah, udah nggak apa-apa. Kenzo mana Kenzo? Oke. Keren, ada Dr. Novi, ada Pak Edi Liu, ada Yudo. Wow, keren. Oke, get ready. 1, 2, 3. Cekwek. Oke, done. Iya. Thank you, Kera. Udah foto ya? Thank you semuanya. Nggak berasa. Thank you teman-teman. Thank you. Jangan lupa subscribe. Oke. Kita follow. Maju terus. Thank you. Yang lain pada Thank you semua. Bye. See you next time.